Akhirnya Syam Kamaruzaman, tokoh penting G30 SPKI, harus meregang nyawa di hadapan regu tembak. Syam adalah tokoh penting di balik peristiwa berdarah G30 SPKI yang meletus pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ia adalah Ketua Biro Khusus PKI, sebuah biro rahasia yang ditugaskan untuk mempengaruhi para perwira TNI agar bersimpati kepada PKI. Peran Syam dalam peristiwa berdarah itu sangat menonjol. Syam pula yang disebut memerintahkan agar para jenderal itu bisa diculik hidup atau mati. Bahkan, Syam juga yang memerintahkan agar 3 jenderal yang berhasil diculik hidup-hidup untuk dihabisi di lubang buaya. Dalam kesaksiannya, Letkol Heru Atmojo, perwira Intel Auri yang terseret dalam peristiwa G30 SPKI, menyebut Syamlah mengendalikan operasi penculikan terhadap sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat saat itu. Mengutip artikel berjudul, Akhir Pelarian Sang Buron, yang dimuat dalam buku, Syam Lelaki dengan 5 alias, yang disusun tim buku Tempo. Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI yang sangat berperan dalam peristiwa berdarah penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Bisa ditangkap tentara Angkatan Darat pada tanggal 9 Maret tahun 1967. Syam tangan kanan DN Aidit, Ketua PKI saat itu, disergap tim Kalong Divisi Siliwangi saat tertidur pulas di rumah milik Suparman, seorang tentara berpangkat Letnan II di kawasan Cimahi, Bandung, Jawa Barat pada pukul 1 malam. Maka, berakhirlah pelarian salah satu buronan paling dicari Angkatan Darat saat itu. Mengutip artikel berjudul, Versi Mutakhir G30S, yang ditulis sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asfi Warman Adam yang dimuat dalam buku Syam Lelaki dengan 5 alias, disebutkan jika Syam, tokoh penting G30 SPKI itu akhirnya meregang nyawa di hadapan regu tembak. Menurut Asfi Warman Adam dalam artikelnya, Syam divonis mati dalam Mahkamah Militer Luar Biasa pada tahun 1968. Kemudian kata Asfi Warman Adam, Syam diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tanggal 27 September tahun 1986. Syam dibawa ke Rumah Tahanan Militer Cimanggis, Bogor. Lalu, pada tanggal 30 September dini hari, bersama Pono dan Bono, Syam dibawa ke lokasi eksekusi di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Dari Rumah Tahanan Militer Cimanggis dibawa dengan konvoi kendaraan militer ke dermaga Tanjung Priok. Dengan kapal militer berlayar selama 15 menit sampai di pulau. Mereka ditembak tepat pukul 3 pagi oleh regu tembak yang terdiri atas 12 orang. Tulis Asfi Warman Adam dalam artikel berjudul, Versi Mutakhir G30S, yang kemudian dimuat dalam buku, Syam Lelaki dengan 5 alias, yang disusun tim buku Tempo. Dalam buku, Syam Lelaki dengan 5 alias, yang disusun tim buku Tempo juga diceritakan detik-detik terakhir Syam Kamaruzaman akan dieksekusi mati. Menurut buku, Syam Lelaki dengan 5 alias, yang disusun tim buku Tempo, Syam Kamaruzaman dikeluarkan dari Cipinang pada tanggal 27 September tahun 1986 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dia dijemput perwira penelitian kriminal polisi militer Kodam Jaya, Edi B. Sutomo. Setelah itu, Syam Kamaruzaman dibawa ke Rumah Tahanan Militer Cimanggis, Jawa Barat. Baru 3 hari kemudian, Syam dan 2 tahanan lain yang kemudian diketahui keduanya adalah Pono dan Bono dibawa ke Tanjung Priok pada tengah malam. Dengan kapal laut militer mereka diangkut ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Mereka dieksekusi pada pukul 3 dini hari.